hilangnya figur seorang ayah? Hebat. Kamu hebat. Happy birthday buat Rian Ibram. Doa terbaik, maafkan kemarin aku nggak hadir. Pokoknya doa terbaik buat Rian, panjang umur, murah rezeki, sehat selalu. Pokoknya doa pangsaena, kalau kata orang Sunda tuh pangsaena tuh paling terbaik. Emang kemana King Nasar? Ya, kan kita penyanyi dangdut paham. Sebentar. Saya yang ulang tahun, Dewi Sanca diem dulu. Begini ya. Dewi Persik kemarin kasih kado saya, Ya, mobil listrik. mobil listrik. Karen Delano kasih kado saya juga. Catokan. Bukan, belut listrik. Anda mau ngasih apa? Aku akan memberikan doa yang paling terbaik untuk Rian. Doa itu lebih mahal. Semoga karirnya Rian melejit roket. Semoga Rian dapat jodoh yang soleha, yang baik. Memang. Dan semoga Rian terus diberikan kesehatan, karena sehat itu penting. Itu penting. Baik, orang-orang tersakiti silakan berdiri. Ya. Untuk Rian. semua doa dari King Nasar semuanya bilang amin. Amin. Akan dikabul. Semoga jodoh. Masih mending lo didoakan sama King Nasar daripada dari Kak Karen gak didoain. Kenapa? Sama dia juga doanya Doain gak Kak mudah-mudahan Karen bisa. doain dia gak? Siapa? Bisa dijabah. Karen, bibir lu kenapa sih Karen kok Iya. ditambah? Dia pakai lipstiknya aku bagus kan. Apa ada alergi apa gimana? Lagi kering banget bibir gue. Lagi kering. serem ya. Ya tapi kelihatan Apa sih bibir gue? Enggak, kelihatan seger kok ya. Kita juga punya yang seger-seger pagi hari ini Sobat Ambiar. Bibirnya jeding banget. Enggak, kalau jeding mah memang dari lahir. Tapi aku tuh kalau tiap pagi, Iya, iya. aku tiap pagi setiap kali bangun bibir gue nggak tahu kenapa tiba-tiba gini. Enggak, kemarin tuh di kamera tuh. Emang. Tapi nanti kalau udah siangan dia menciut. Oh, alien kali ya. Tapi nggak apa-apa. Ini bibir bukan sembarang bibir. Bibir manis ini semoga bisa mengeluarkan kata-kata manis, doa-doa manis keluar dari bibirnya yang jeding ini Sobat Iya. Ambiar. Tapi kita punya bintang tamu bibir yang juga manis, senyumnya manis. Baru Ini- saja melahirkan anak pertama. Bener, baru artis yang sangat melahirkan. cantik. Nah, semoga jodohnya Rian di ulang tahun yang sekarang kayak ini, Cek. Ada suaminya. Kayak Oh, ini. Kemarin datang ke sini masih berbadan dua. Lagi Berbadan main ya? dua, waktu Sekarang sudah melahirkan, tahu nggak anaknya umur berapa sekarang? Berapa? 16 tahun. Oh. 6 bulan ya. Di pagi-pagi biar kita hadirkan Susan Same. Bibir lu, Karen. Halo, cantik. Apa kabar kalian? Welcome back, selamat datang kembali. Wih, udah jadi seorang ibu. Tapi dia luar biasa loh, dia naik ojek loh tadi. Iya. Karena malah cuek banget ya. Bagus, naik ojek mah belum seberapa, teman kita naik kuyang kalau syuting. Kalau kita hampir tiap hari ya naik ojek ya. Iya, karena kan Jakarta macet ya. Benar. Susan Same gimana? Rasanya menjadi seorang ibu? Aduh. Alhamdulillah happy. Happy. Aduh, pasti suami juga happy. Suami lagi di Jerman apa di Indonesia? Lagi di sini. Lagi di sini ya. Susan sampai kami ucapkan terima kasih. Udah hadir di pagi-pagi Ambiar. Susan. Setelah penantian lama menunggu sang buah hati, akhirnya sama Allah dikasih rezeki ya. Berapa lama waktu itu? Aku tuh 09 bulan. 9 bulan. 9 bulan. Susan mau nanya, datang sendirian? Kenapa King Nasar berapa bulan? Kenapa? Aku kosongnya lama. Tahu kenapa itu? Kosong terus kayaknya. Kosong terus. Susan datang sendirian ke karya NS-nya mana ya? Bukan. Itu Itu Susan. boneka. Susan Ria Enes. Ini Susan Same. Susan Same penantian panjang, alhamdulillah kita mau kasih lihat kebahagiaannya menjadi seorang ibu. Silakan saya. Susan, Aduh, kamu kurang geser sedikit ke sini sayang. Aku ngeliat dia habis melahirkan, aku jadi ingat sama ponakan aku, Meldi sayang. Selamat menjadi ibu ya untuk yang kedua. Ini Yang kedua lahir. Anak yang kedua. Ya Allah, walaupun banyak cobaan yang dialami, mudah-mudahan kamu tetap tabah, Ya, tetap namanya sehat. hidup. Iya. Dan si kecil, ya Allah karena cucu aku. Ya Allah, aku punya tambah cucu satu lagi. Selamat ya Meldi ya, sehat-sehat ya. Selamat juga buat Susan Same. Jadi tanggal berapa anak kamu itu lahir?
Tanggal 16 Januari. 16 Baru 5 bulan berarti ya? 4 bulan. 4 bulan. Oke, 4 bulan ya, sorry 4 bulan. Lahirannya di Jakarta? Di Jakarta. Di Jakarta. Kan kita tahu ya, suami itu kan memang pekerjaannya di Jerman. Ini memang keputusan yang diambil, oke di Indonesia aja. Pas kebetulan kita lagi di Indo. Udah gitu karena pas kita balik ke sini aku hamilnya udah 7 bulan. Mau pulang ke sana nggak bisa karena udah besar. Oh tapi sebenarnya dari awal memang sempat kepikiran ada rencana untuk Di sana. lahiran di Jerman Iya. juga? Tadinya kita tuh udah prepare buat lahiran di sana. Aku udah datang ke rumah sakit, udah sekolah untuk gimana caranya melahirkan, pernafasan gitu-gitu. Apa ya? Ternyata di sini lahirnya. Jadinya di sini. Apa yang membedakan Susan sampai sekarang ketika sudah menjadi seorang ibu? Lebih perasa ya kak. Sensitif. Iya, lebih. Oh ya? Iya. Dan apa ya? Bukan ke anak aku aja, tapi ke orang lain juga kalau misalnya orang ada butuh apa tuh kayak, kamu ini gitu. Jadi refleksnya tuh. Peka, lebih peka. Sensitifnya lebih tuh peka. gimana? Yang lebih ke apa, arah apa? Kalau sama anak aku tuh kayak aku tinggalin sebentar, aku ngerasa bersalah. Ah. Ngerasa Bukan kayak bersalah. gitu ya. Kayak sekarang siapa yang jaga kamu ada di sini? Sekarang lagi sama ada suster, ada mami aku, ada papahnya. ASI eksklusif. Alhamdulillah kak. Alhamdulillah. Lancar buat asinya ya? Selama proses kemarin itu ada kendala nggak? Itu apa? Maaf kemarin itu sesar atau? Kemarin sesar, sebenarnya aku pingin banget normal. Jadi dari pertama aku tuh udah berusaha untuk normal. Ya. Dan aku udah ikutan sekolah pernafasan, prenatal yoga, segala macam. Tapi ternyata dokter di sini nggak mengizinkan aku buat normal. Katanya Karena normal kan- penyembuhannya itu kan lebih cepat ya. Ya, kenapa nggak mengizinkannya? Karena aku tuh ada anxiety attack kak. Oke. Jadi waktu aku hamil 2 bulan di Jerman, aku tiba-tiba pingsan dan pingsannya itu kejang yang sampai matanya tuh muter ke belakang. Iya. Gitu. Apa yang terjadi? Karena kenapa? Ya karena dia mikir dulu, Anxiety. mikir. Jadi aku tuh suka tiba-tiba Panik ya? ada ke-trigger apa, langsung ketakutan, Gitu. langsung black out gitu. Sampai black out. Black out. Oh wow, itu berapa kali pernah kejadian seperti itu? Kayaknya 5-6 kali. Berapa? 5-6 kali. Cukup sering juga ya? Ya, 6 kali. Jadi nggak boleh kaget atau nggak boleh ada sesuatu Nggak yang bikin boleh. Nggak boleh panik banyak ya. panik. Iya, Pikiran nggak ya? boleh ada yang tiba-tiba bikin panik gitu. Oke, terus yang bisa menenangkan kamu sebelum persalinan tuh apa yang suami sampaikan? Atau gimana cara kamu bisa menenangkan diri sendiri supaya persalinannya berjalan lancar? Aku udah pasrah aja sih kak. Kayak udah aku percayain sama dokternya, dok udah Iya, aku betul. tahu dokter udah ahlinya. Setuju. Terus aku percaya ya udah melahirkan itu kan suatu hal yang suci ya. Aku yakin kalau emang Allah masih pingin aku selamat, Allah selamatin, kalau enggak ya udah. Anxiety-nya itu, anxiety-nya masih bisa kamu rasakan nggak sampai sekarang setelah melahirkan? Kadang masih timbul, kemudian hilang, atau it's getting better, lebih baik sekarang setelah melahirkan? Sekarang lebih baik sih. Sekarang lebih ke apa ya? Sekarang untuk saat ini aku lagi enjoy di fase aku menyusui dan ngeliat anak aku growing up. Tapi kamu minta juga ada kayak pertolongan ke psikolog atau kemana nggak sih untuk anxiety itu? Itu harus loh. Iya. Iya. Iya, aku Iya, ke- ya? iya. Oke. Karena itu paling nggak enak ya. Aku juga kalau anxiety suka ya, suka Susah gitu. nafas gitu kan ya, kayak- Susah. Kenapa lu asma? Enggak, kalau anxiety Tapi gue efeknya juga ada emang anxiety. seperti itu. Masa sih, Jadi Karen? iya, jadi kalau lagi anxiety itu kadang kita panik sendiri yang kadang-kadang mungkin banyak pikiran ya, tiba-tiba bisa yang sendiri. Tapi Suka selama gitu. kita 5 tahun, gue belum pernah lihat lu begitu. 5 tahun loh. Dipendem memang. Biasanya Karena kalau tersembunyi. ketahuan jadinya apa? Biasanya sembunyi-sembunyi. Sembunyi memang. Dia suka cerita, cuma perginya nggak ke psikolog. Kemana? Sulap merah. Tapi memang kalau Gunung Kawi dong. ternyata anxiety itu kita tuh harus benar-benar tahu banget masalahnya apa ya. Benar. Titik masalahnya apa. Apa kamu apa? Masalahnya apa? Atau mungkin ada ketraumaan? Triggernya tuh apa yang bisa Ya itu membuat kayak kamu itu tuh jadi masih memikirkan kecil. sesuatu hal yang belum terjadi. Gitu ta? Itu bisa juga overthinking. overthinking. Setelah Dan itu aku banyak apa ya?
ada trauma waktu kecil, jadi itu yang kebawa sampai itu yang sekarang. hebat. Nah itu trauma waktu kecil yang memang nggak akan bisa dihapus sampai besar Bener. tuh. Oke. Jadi khawatir terus ya. Tapi Trauma sebenarnya bisa kali ya, maksudnya dengan kita ke psikolog, Bisa. buang sampah. Bisa, sayang. bisa, ya bisa. Ah, Ada Dewi terapinya. nanti Ya, buka. itu Ada cara terapi. paling terapinya itu. tepat ya. Buka itu aja yang paling nanti, penting ketika kita sadar betul alarm kita berbunyi itu sudah saatnya kita Iya. untuk bertemu dengan psikolog. Iya. Tapi kalau ngomongin soal momen persalinan, ada momen paling mengharukan untuk seorang Susan Same. Dari semua momen itu, semua Apa? masih mengharukan. Tapi yang paling mengharukan sekali buat kamu tuh apa? Pas apa ya, pas aku pertama kali ngelihat anak aku nggak nyangka ternyata selama ini ada manusia hidup di dalam perut aku. Kayak kok bisa sih aku apa ya membesarkan anak itu gitu dalam perut aku. Dan nyusuin sih Kak, nyusuin itu berat banget. Betul. Oh iya. Jamnya kan kamu begadang terus. Ini bagus kamu bisa kesini pagi kan? Iya, nggak, kalau aku tuh lebih ke, kalau aku supply susunya itu kayak orang normal mungkin aku enjoy banget. Karena aku over laktasi jadi Oh iya. bikin aku stres banget. Oke. Semoga bisa lebih baik keadaannya. Susan, kita mau kasih lihat yang satu ini. Sebuah artikel tentang Susan Same. Susan Same alami baby blues akibat hiperlaktasi setelah melahirkan. Oke, so hiperlaktasi itu terjadi. Aku baby blues kayaknya 3 bulan deh, 3 bulan pertama. Gimana baby bluesnya? Hampir Marah-marah enggak, hampir tiap hari aku nangis. Terus tiap hari kesakitan karena kan hampir setiap hari aku sumbatan. Jadi harus dipijit yang Si benar-benar itu. dikeluarin semua. Udah gitu ada 2 hari nih, 2 momen aku yang kayak udah bener-bener stres banget. Aku nggak bisa ngomong sama orang, sama siapapun, even sama suami aku nggak bisa ngobrol. Kenapa? Jadi aku cuman diam, ngelamun nangis. Udah nggak kuat Kak, udah pingin pasrah aja sampai aku di titik, ya Allah nih kalau emang aku kenapa-napa, Allah udah menjanjikan 1 tetes air susu itu surga udah. Karena aku udah parah Kak, aku udah mastitis 2 kali. Udah gitu, udah berdarah, udah lecet, luka, segala macem. Tapi waktu itu tindakan suami gimana? Apa yang disampaikan? Iya sedih gitu. Ya. Suami aku sih udah kayak, ya udah yang penting kamunya dulu. Yuk kita mau ke rumah sakit, stopin asinya nggak apa-apa. Tapi aku mau nanya deh, ketika kamu baby blues tuh kamu sadar kamu baby blues atau kamu dikasih tahu sama suami atau orang lain kamu tuh baby blues? Aku dikasih tahu orang lain. Aku nggak sadar. Iya, iya. Aku udah. Tapi yang paling penting ada yang ngasih tahu ya. Iya, Adik aku nggak ada. Susan, Dan itu pasti terjadi. Iya. Pasti ya, hampir siapapun semua harus ibu ya. melahirkan. Ini Iya. gitu ya. terlihat jelas ini sangat mengharukan sekali buat kamu. Apa dalam pikiran kamu sekarang? Berasa sakitnya sih Kak. Oh. Masih keinget ya? Sakitnya tuh kayak gimana? Kayak dikulitin dari kaki sampai kepala. Aduh. Itu hal tersakit yang pernah aku alamin seumur hidup. Kamu ngomong kayak gitu aku jadi inget. Ngilu ya? Iya ngilu karena kemarin waktu ponakan aku Meldi masuk ke ruang operasi itu kan aku bener-bener nungguin kan. Jadi aku ngeliat operasinya itu kan. Jadi itu, itu kayaknya itu lebih parah menurut aku tuh sesar tuh lebih parah, enak normal gitu. Karena aku ngeliat tuh sampai, gak kebayang. Ya, tapi sekali lagi itu semua pilihan ya, tergantung bagaimana dengan kondisi juga Kondisi. dan pilihan dari sang ibu untuk proses persalinannya. Bentuk support suami untuk seorang itu dia. Susan Same itu gimana? Selain menenangkan sudah pasti Iya. secara verbal, tapi apa yang dia lakukan yang kamu tahu? Suami aku supportnya full sih. Jadi kayak aku kan pertama per 2 jam sekali itu pumping plus susuin. Dan karena pertama itu kita nggak pakai suster, kita ini pakai suster kayak baru seminggu 2 minggu dan itu pun nggak mau yang tetap. Jadi kita pingin taking care babynya ya udah kita aja gitu. Suster tuh buat bantuin apa kayak nyuci apa, ngelap-ngelap, ngambil-ngambil ini itu. Tapi itu pun baru sekarang. Pertama pakai cuman seminggu, udah gitu udah. Jadi biasanya suami aku yang bantu cuciin botol. Iya, memang ada juga yang gitu banyak kok. Iya. Banyak. Terus dia kayak Nah itu penting. kalau aku lagi susuin dia siapin aku makan gitu. Itu Iya, banyak yang gitu. mungkin menurut orang hal yang biasa gitu ya, siapin makanan atau cuciin botol. Tapi buat aku itu
berarti banget sih. Iya, itu perlu banget buat Iya. baby blues. Beneran loh. Kamu pernah baby blues gak sih, Wi? Pernah dong. Terus mantan suami yang dia lakukan apa? Kabur. Ada cowok kayak begitu ya. Tapi ini hebatnya Susan Sam ya, dia bisa berdamai dengan keadaan pelan-pelan. Karena kan menjadi seorang ibu untuk pertama kali. Ini juga aku mau bilang sesuatu ya, kadang kita tuh terlalu menyalahkan orang tua atas apa yang mereka ajarkan kepada kita. Dan kita lupa bahwa orang tua juga ini adalah pertama kali mereka hidup. Pertama kali mereka menjadi orang tua. Mereka pun gak ada pengalaman sebelumnya menjadi orang tua. Jadi sama-sama belajar sebetulnya. Karena itulah hidup ya, proses pertumbuhannya. Ini juga pertumbuhan dari seorang Susan Same. Dia ikut kelas mengurus baby newborn. Iya. Mengurus. Iya. After. Ini ya, oke, kalau boleh kamu ceritain tuh kelas newborn itu mengurus newborn tuh belajarnya apa sih? Pakai popok gitu apa gimana? Banyak banget sih Kak, dari cara mandiinnya gimana. Kayak badannya tuh apa aja yang harus kita jaga, harus kita Gak pegang. boleh diapain, Bener. dipegang. Iya, terus kalau kita mau angkat bayi, itu posisinya harus digimanain dulu. Aha. Gitu, Itu kamu belajarnya dari pas lagi hamil atau Dari udah? hamil. Dari hamil. Iya. Lumayan lama atau sebentar? Lumayan. Berapa lama? 3 bulanan ya. 3, oh lumayan ya. luar biasa tuh. Ini kalau belajar untuk mengurus newborn itu apakah hanya ibunya aja atau suaminya atau bapaknya juga Dua-duanya wajib ikut? biasanya. Dua-duanya. Iya. Suami aku juga ikut. Biar dia juga tahu. Kamu juga ikut kelas newborn dulu? Iya dong dulu. Oh ya? Iya, aku punya Masa sih Kak? Iya, aku punya Gabriel, enggak beneran kan aku mandiin segala macamnya itu kan harus, kan nggak boleh itu kan bayi, kita itu Iya. megang aja cara ngendongnya, itu semua dikasih tahu. Kadang malah suka diomelin sama orang tua kita ya. Iya, "Lu jangan- salah tuh jangan gitu, ngegendongnya gini harusnya gitu. Suka diajar gitu. Gitu nggak orang tua di rumah? Mami aku kebetulan enggak sih. Kalau maminya suami? Enggak juga. Enggak Malah apa ya, aku sama suami aku yang banyak ngasih tahu karena banyak hal-hal yang baru di kedokteran itu. Betul. Ya kan ilmunya Banyak baru lagi, update. baru Iya. lagi, update Kalau lagi. orang tua ya. dulu kan kadang-kadang suka harus sama kan gitu. Iya, iya. Kalau sekarang banyak yang Alhamdulillah enggak. Susan, tapi dari semua itu menurut kamu yang paling sulit atau yang paling challenging, yang paling menantang ngurus newborn tuh apa sih? Mandiin. Mandiin. Iya. Tapi ya, Seneng banget. Aku seneng banget kayak mijitin bayi, mandiin. Karena pertama aja ya kayak karena itu kan ada air dan kita harus benar megangnya. Ditambah kalau dianya gerak, kita nggak boleh salah pegang, kayak nggak boleh ke ketiak, takutnya tulangnya Iya geser betul. gitu. Lebih seneng mijitin anak apa mijitin papanya anak-anak? Yay. Anak lah sekarang. Suami juga udah kamu kasih kesempatan buat mandiin atau kamu doang yang sekarang mandiin baby kamu? pasti takut lah. Suami aku juga udah bisa mandiin Tapi sekarang. pasti takut ya, ada takut ya suami. Enggak tau enggak? Dia udah enggak sih? Ih, udah hebatnya. enggak. Kamu bilang bahwa kamu tuh orangnya overthinking. Apa yang membuat kamu tuh banyak mikir banget atau overthinking tentang anak kamu di usia sekarang? Aku tuh dari kecil takut banget kehilangan. Aku tuh trauma sama kehilangan. Jadi hal yang paling aku takutin adalah aku kehilangan orang yang aku sayangin. Iya. Apa kehilangan terbesar kamu? Oh jangan lupa. Ini kok jadi bikin aku mau nangis terus. Papi aku. Papinya masih ada sih. Alhamdulillah papi aku masih sehat, tapi kehilangan untuk figur ayah. Di mana beliau? Mesir. Udah dong. Next topik yuk. Ketemu sayang sama papi. Ketemu tapi after 17 tahun. Oke, so ketika kamu lahiran, dia tahu? Tahu? Telepon or video call? Video call. Apa yang dia sampaikan? Dia bilang selamat, alhamdulillah lancar semuanya. Ketika kamu lagi hamil ataupun menuju proses persalinan, sempat terlintas wajah dia nggak sih? Enggak sih, karena aku operasinya sesar, jadi kayak aku sadar nggak sadar gitu. So, kalau misalnya waktu bisa terulang kembali, Susan tuh pengen ngapain kalau sama papi kamu? Pingin layaknya anak-anak normal lainnya kayak sekolah, rapot diambilin gitu-gitu. Terus kayak
hal-hal kecil gitu. Pingin apa ya, ngobrol, curhat gitu. Kehilangan figur sosok seorang ayah. Ya seperti yang kamu bilang, pada akhirnya trauma masa kecil. Yang disadari atau tidak, pasti nantinya tuh akan kerasa banget ketika sudah dewasa kan. Iya. Tapi dan ini pun kamu nggak ingin kejadian juga atau dirasakan oleh anak kamu. Apa yang kamu bilang sama suami kamu agar anak kamu juga tidak merasakan hal yang sama? Aku selalu bilang apapun masalah kita, kitanya harus kuat. Ya. Selesain baik-baik, semua masalah selalu ada jalan keluarnya udah. Yang penting aku minta sama dia jangan sampai anak aku ngerasain apa yang aku rasain. Makanya suami sampai dengan sekarang selalu nemenin dan juga mengurus anak kamu ya. Kita mau kasih lihat ini dia, suami siaga dari Susan Sami. Memang suami kamunya juga memang mau ya. Iya. Kan ada juga yang nggak mau. Betul. Iya, Banyak. Tapi emang Tapi suaminya yang benar ya mau. memang kayak gitu kan, kerja sama antara suami dan istri. Iya. Nah kalau kakak sama Rian mau pasti begitu. Kok aku sama Mas Rian sih? Nggak, Mas ini- Rian mau kamu Mas Rian kayak gitu? Mau Rian mah tarapti orangnya. Ya, Mandiin bayi. mandiin. Ya kamu mau nggak mandiin aku? Bayinya. Harus gantian mandiin bayinya. Nggak cuma aku doang yang mandiin bayinya. Susan, kamu ngelihat suami kamu itu sebagai seorang ayah yang ngurus anak kayak gimana dia tipikalnya? Menurut aku dia ayah terbaik sih. Iya. Beneran, karena dia benar-benar sama aku, kita ngelakuin semuanya berdua untuk anak kita. Dia full bantuin. Kadang kalau akunya capek, dia tahu nih misalnya waktu awal-awal aku masih kayak stres, aku suka tiba-tiba nangis, dia langsung bawa bayinya, Tuh. dia bawa ke kamar lain. Yang benar begitu. Dia yang urusin. Malah dulu aku waktu sama tuh, kalau ibunya capek kan, ibu tuh capeknya luar biasa nih ya. Dari ngelahirin, dari apa. Nah waktu habis nyusuin gitu, kalau aku dulu begitu masih ibunya udah lelah banget, udah kesini nyusu apa, Anaknya dibawa mana? aku bawa jalan, aku tetein. Menggantikan mamanya yang lelah. Pakai air susu ibunya. Kan udah ada di kulkas, tinggal Ya, diangetin. iya, ngertiin. Tinggal dikasih, dengerin dulu Iya makannya. bener. Itu kalau ibunya capek, lama-lama suaminya yang capek sama ibunya. Nggak, aku nggak pernah capek. I love anak-anak. Kalau sama ibunya? Sama ibunya. No. Nah, sebenarnya ya itu kan udah jadi orang juga, udah jadi makanan publik. Tapi bener, suami yang bener kayak gitu. Dia mau ngegendong, dia ngertiin perasaan Betul, istrinya. aku setuju. Kalau- Kadang-kala kan banyak laki-laki itu yang hanya mentingin ya udahlah yang penting gue udah kasih nafkah. Udah gue capek nih udah kerja di luar Bener, nih. banyak yang gitu Nah, mah. jadi kadang-kala nggak mau ikut campur atau nggak mau tahu apa yang ada di dalam rumah itu kasihan istrinya gitu. Malah 40 hari kan istrinya juga belum bisa bagaimana kan. Iya. Sesar tuh Apalagi sesar lebih capek lama dari kan, Kak? lahiran normal loh. Kayak yang penyembuhannya. Aku tuh Kak, alhamdulillahnya selama hamil aku nggak sakit. Alhamdulillah banget, Masya Allah. Pas lahiran juga nggak sakit. Bener-bener sakitnya tuh pas nyusuin. Oh gitu. Nyusuin. Ya perjuangan. Tapi kamu jahitan aman, Nyusuin cepet. sakit. Aman, alhamdulillah. Nyusuin itu sakit. Sakit banget Kak. Oh sakit Di ya? awal-awal ya. Sakit. Di awal-awal karena belum terbiasa barangkali ya. Iya. Oke. Tapi perubahan drastis suami kamu yang kamu lihat seperti apa setelah punya anak? Lebih sama sih kayak aku, dia lebih sensitif. Terus dia lebih perhatian lagi sama aku, sama bayinya juga. Bener-bener lebih apa ya? Aku ngerasa keluarga kita jadi lebih hangat gitu. Jadi lebih hangat karena sang baby ya. Alhamdulillah. Susan Same, kali ini kita akan memberikan beberapa pilihan buat kamu. Ambiar dalam dilema. Gila. Let's go. Mbak Susan, silakan. Nanti Dewi akan kasih 2 pilihan buat seorang Susan Same. Kamu pilih satu yang menurut kamu sesuai dengan isi hati kamu. Lebih pilih fokus full urus anak dan keluarga di rumah atau tetap aktif kerja di dunia entertainment meski waktu bersama keluarga berkurang? Tetap kerja. Jadi tetap aktif kerja di dunia entertainment meski waktu bersama keluarga berkurang. Oh, oke. Kenapa alasannya? Kenapa begitu? Karena di usia aku yang sekarang, aku tetap bisa jagain anak dan tetap bisa produktif, itu penting banget. Jadi nggak bayinya aja, nggak keluarganya yang sehat, tapi pikiran akunya juga sehat. Tetap produktif ya? Iya. Oke. Oke. Lebih pilih menemani anak yang baru lahir 24 jam di rumah untuk setiap momen pertumbuhan atau tetap kerja di dunia entertainment di tengah padatnya jadwal?
Untuk 6 bulan atau 1 tahun pertama aku akan fokus ke anak aku dulu. Tapi setelah itu aku akan kembali produktif lagi tapi tetap fokus juga ke keluarga. Oke. Memang agak berat ya memang kondisinya. Iya, itu Tapi kan pilihan hidup yang kan nggak berjalan bisa. ya. Setuju sih. Lebih pilih menjadi ibu baru yang 100% fokus urus bayi tanpa bantuan siapapun atau memakai support system tapi harus berbagi peran dan tidak semua dilakukan sendiri. Untuk pertama-pertama lebih baik aku melakukan itu semua sendiri. Habis anaknya sudah mulai besar, baru minta tolong untuk seperti kayak cuciin baju gitu-gitu. Lebih pilih suami selalu ada di rumah untuk bantu urus anak tapi kerjaan berkurang, atau suami fokus kerja demi finansial tapi waktu bersama keluarga terbatas. Kayaknya yang kedua ya. Jadi suami harus kerja Iya. finansial tapi waktu bersama sama keluarga terbatas nggak apa-apa. Iya. Betul, yang Yang penting kan penting masa kan depan finansial ya. tercukupi. Nah itu aku banget ya nggak apa-apa. Benar. Kerja aja sudah sana yang penting kita makmur. Lebih pilih fokus ke karir demi naikin ekonomi keluarga meski waktu bersama keluarga berkurang, atau prioritas keluarga tapi penghasilan jadi terbatas. Itu balik lagi ke yang tadi pertama. Pertama berarti kamu prioritas keluarga tapi penghasilan jadi terbatas. Iya. Untuk yang pertama 6 ya. bulan pertama aku akan fokus ke anak aku dulu. Oke. Nanti dia udah bisa diurusin sama Tinggal-tinggal. orang, bisa Ya. ditinggal-tinggal, Berarti udah yang pertama makan ya lebih baru. fokus karir dulu Ya, untuk naikin prioritas ekonomi keluarga. sesuai dengan waktunya ya. Iya. Susan, sampai apa yang ingin kamu sampaikan untuk diri kamu di masa kecil yang memiliki trauma akan hilangnya figur seorang ayah? Hebat. Kamu hebat. Susan, kamu kayak hebat. Dan terima kasih udah mau berjuang sampai sekarang. Dan terima kasih banyak sudah mau bertahan. Iya. Kita kembali saat lagi.